Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian, selamat pagi. Sebagai insan yang bertakwa dan sebagai bangsa pejuang, marilah kita tidak henti-hentinya memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberi kesehatan, masih diberi nafas, bisa bertatap muka di kampus yang mulia ini untuk acara yang penting ini dalam keadaan tidak kekurangan sesuatu apapun. Salawat dan salam kita haturkan kehadirat junjungan kita Baginda Nabi besar Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah memberi kepada kita agama dan peradaban. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati dan saya banggakan, tentunya Profesor Dr. Kiai Haji Haidar Nasir, Ketua Umum yang tadi hadir melalui Vikon, Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah yang saya hormati, Bapak Profesor Dr. Abdul Mukti, Rektor Universitas Muhammadiyah Surabaya sebagai tuan rumah, Dr. Sukadiono beserta seluruh jajaran pimpinan, wakil rektor dan sivitas akademika yang hadir, para wakil ketua PP Muhammadiyah yang saya hormati dan saya banggakan, Profesor Dr. Haji Irwan Akib, Dr. Haji Agung Danarto, Dr. M. Saad Ibrahim, Muhammad Sayuti PhD, Muhammad Izul Muslimin SIP, Pimpinan Pusat Aisyah, Dr. Salmah Orbayinah yang saya hormati, Ketua Pimpinan Wilayah Aisyah Jawa Timur, Dr. Rukmini dan seluruh jajaran yang hadir, saudara-saudara sekalian, jajaran pimpinan wilayah Muhammadiyah Jawa Timur, keluarga besar Muhammadiyah yang tidak bisa saya sebut namanya satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat saya. Hadir juga rektor-rektor dari perguruan tinggi Muhammadiyah Aisyah Sejatim. Hadir juga Rektor Universitas Muhammadiyah Malang, Profesor Fauzian yang juga alhamdulillah ikut dalam tim saya. Hari ini saya minta maaf Saudara Gibran Rakabuming Raka tidak bisa hadir karena justru ada acara lain yang bersamaan waktunya di Jawa Timur juga, tapi yang menyelenggarakan adalah Nahdlatul Ulama. Jadi negara ini kalau Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah sudah mantap, negara mantap, kira-kira begitu. Jadi saya minta maaf Mas Gibran, tapi setiap saat saudara-saudara ingin dialog, saya kira Mas Gibran pasti mau jumpa dengan saudara-saudara sekalian. Hari ini saya merasa sangat nyaman di kalangan keluarga besar Muhammadiyah. Mungkin karena lingkungan saya sehari-hari pun juga banyak orang-orang Muhammadiyah. Saya punya juru bicara sudah lama, adalah mantan ketua pemuda Muhammadiyah kalau tidak salah ya.
Saudara Daniel, ya, Anzar Simanjuntak. Kemudian juga ikut tim saya Saudara Saleh Daule, ketua juga Pemuda Muhammadiyah. Hadir juga Pak Raja Juli Antoni, mantan Ketua Umum Ikatan Pelajar Muhammadiyah, sekarang Sekjen PSI koalisi saya. Alhamdulillah. Juga Pak Zulkifli Hasan, Ketua Umum Partai Amanat Nasional, yang terkenal dengan logonya Partai Matahari. Jadi kira-kira mungkin ada hubungan darah dengan Muhammadiyah. Mungkin bisa dikatakan anak kandung dari Muhammadiyah. Jadi, dan PAN ini bersama saya sudah 10 tahun. Insya Allah akan terus. Saya juga sangat akrab dengan banyak ketua-ketua umum Muhammadiyah. Saya yakin saudara-saudara kenal bagaimana dekatnya saya dengan Pak Amin Rais, Buya Syafi'i Ma'arif, Pak Din Samsudin, dan sekarang tentunya Pak Haidar Nasir. Kita bersahabat dan kadang-kadang kita berbeda pandangan, tapi tetap bersahabat. Jadi dalam alam negara yang modern, dalam alam negara demokrasi, dalam alam negara berkemajuan, perbedaan pendapat itu kita hormati, kita hargai, kita anggap biasa. Tapi persahabatan, rasa kekeluargaan, rasa senasib sepenanggungan itu tidak boleh terpengaruh. Ya. Sehingga kita berbeda-beda, tapi kita bisa menyelesaikan masalah karena tanggung jawab kita kepada negara, bangsa, dan rakyat dan umat lebih penting daripada kepentingan pribadi, golongan, atau perorangan. Kita faham, kita mengerti peran besar Muhammadiyah dalam sejarah bangsa kita. Kita mengerti sumbangan tokoh-tokoh Muhammadiyah. Sebagai contoh yang sangat sederhana, saya dari keluarga besar TNI dan Panglima Besar TNI yang pertama adalah seorang mantan kepala sekolah SMA Muhammadiyah di Purwokerto, yaitu Panglima Besar Jenderal Besar TNI Sudirman. Ini membuktikan, ya, peran tokoh-tokoh Muhammadiyah sebagai patriot-patriot bangsa yang tampil selalu di saat kritis, di saat nasib bangsa ini dipertaruhkan. Saudara-saudara sekalian, kita lihat dalam sejarah, saya selalu mengatakan, ya, proklamasi kemerdekaan dilakukan di Jakarta 17 Agustus 45, tapi ujian proklamasi itu dilakukan di daerah-daerah, terutama di antaranya ujian terberat terjadi di Jawa Timur yang kita kenal sebagai pertempuran Surabaya, berjalan dari Oktober-November tahun 1945. Karena itu saya kira tepat banyak acara kebangsaan dilakukan di daerah Surabaya, karena bangsa yang lupa sejarahnya adalah bangsa yang tidak kuat. Bangsa yang kuat adalah bangsa yang selalu ingat pahlawan-pahlawannya dan sejarahnya sendiri, saudara-saudara sekalian. Karena itu saya merasa besar hati hari ini diundang untuk suatu dialog tentang bagaimana masa depan
bangsa kita. Saudara-saudara sekalian, saya ditetapkan sebagai calon presiden bersama saudara Gibran Rakabuming Raka, didukung oleh partai-partai bersejarah di Indonesia. Dan untuk itu saya merasa terima kasih, kehormatan, banyak tokoh-tokoh Muhammadiyah juga yang mendukung saya. Saya merasa besar hati dan saya merasa bahwa tugas mulia yang diberikan kepada kami, insya Allah akan kami laksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab, dengan seluruh kekuatan yang ada pada diri kita. Dan bahwa saya sangat optimis menghadap ke masa depan, dan untuk itu saya akan berusaha dalam waktu yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan hal-hal yang saya anggap penting, khususnya dari dunia kampus. Dunia kampus adalah dunia cendekiawan. Cendekiawan adalah pemimpin pemikir, tapi tidak hanya pemimpin pemikir. Selain pemimpin pemikir, Civitas Akademika, kaum cendekiawan juga adalah penjaga hati nurani suatu bangsa. Kalau para cendekiawannya tidak merasakan tanggung jawabnya sebagai pemikir dan sebagai penjaga hati nurani, nasib bangsa itu, sejarah peradaban manusia mengajarkan kepada kita, biasanya negara itu gagal. Setiap perubahan besar, setiap gagasan besar, setiap transformasi besar munculnya dari para cendekiawan. Karena para cendekiawan, golongan pemikir, they are the brains of the country. Mereka adalah otak-otak suatu bangsa. Mereka punya IQ yang terbaik. Tapi tentunya mereka juga, tadi saya sebut, harus punya hati nurani yang terbaik. Kalau orang punya IQ terbaik, tapi dia berhikmat, dia berjasa untuk bangsa lain, ini nasib bangsa itu akan tidak baik. Kepintaran seorang intelektual dia persembahkan kepada bangsa asing. Saudara-saudara sekalian, saya mulai dengan paparan saya dengan mengajak kita semua, marilah kita ingat sejarah. Khusus anak-anak muda, jangan sekali-sekali saudara tidak mau belajar sejarahmu sendiri. Keluarga besar Muhammadiyah harus faham sejarah bangsa kita. Saudara-saudara, selalu saya katakan di mana-mana, kita harus faham bahwa Nusantara kita yang kita warisi, yang kita terima dari pendahulu-pendahulu kita, yang kita terima dari nenek moyang kita, yang kita terima dari Yang Maha Kuasa. Nusantara kita ini suatu kawasan, suatu gugusan, kepulauan yang sangat kaya. Ini harus kita mengerti. Ini jangan kita anggap biasa. Ini karunia. Kita harus koreksi diri kita. Kadang-kadang kita ini menganggap biasa. Bangsa lain, kita lihat saja di televisi, bangsa lain cari air saja susah. Ya. Apalagi kita diberi sumber alam yang luar biasa, saudara-saudara sekalian. Tapi ini kekayaan yang diberikan ke suatu bangsa, suatu kaum, manakala kaum itu tidak pandai menjaga kekayaan itu, biasanya sejarah mengajarkan kepada kita, kaum itu, bangsa itu punah. Mari kita buka sejarah. Ya. Kalau saya ingatkan, saya sering dicemohkan. Saudara-saudara sekalian, kita mengalami ratusan tahun kita dijajah.
Saudara-saudara sekalian, sampai kita dianggap lebih rendah dari anjing. Ini saya cerita kepada anak-anak muda. Saya Letnan 1 Prabowo Subianto tahun 78, 23 tahun setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia sudah merdeka. Saya Letnan 1, saya datang ke kolam renang di Manggarai. Sudah merdeka kita. Saya lihat di dinding ada prasasti, memang tertutup lumut. Saya buka lumutnya, saya bersihkan, saya lihat ada kata-kata dari zaman Belanda belum dibongkar. Honden and Inlander verboden. Verboden for Honden and Inlander. Luar biasa. Luar biasa. Dulu kita dianggap lebih rendah dari anjing. Verboden for Honden and Inlander. Ini terjemahnya dia kurang berani. Honden itu anjing. Jadi harusnya dilarang masuk anjing dan pribumi. Ini perlu adik-adik kita, ya, para mahasiswa ini sebetulnya lebih pantas jadi anak. Lebih pantas jadi anak saya. Tapi saya panggil adik-adik saja. Biar aku tambah muda juga, kan begitu. Nanti ada yang panggil saya Eyang lagi, ya kan? Wah, itu dilarang keras itu. Nggak dapat hadiah dari saya. Saudara-saudara, saya sudah bawa buku untuk kalian. Ya, jadi nanti habis ini sebetulnya ceramah saya lebih lengkap dibaca di buku karena waktu terbatas, ya kan? Dan buku itu saya kira cukup. Tapi ada satu buku yang kurang masih disusul, jadi nanti didaftar Pak Rektor yang mau buku itu silakan kita akan bagikan. Ini penting saya ingatkan sejarah kita. Bukan kita yang ke Eropa, mereka yang ke kita. Mereka ke kita, mereka dengan kelihayan mereka datang katanya untuk dagang. Habis dagang, dia minta izin buka pos, dikasih izin karena bangsa kita ramah. Ya kan? Bangsa kita senang kedatangan tamu. Benar nggak ibu-ibu? Iya kan? Ibu-ibu suka menerima tamu kan? Menghormati tamu datang, buru-buru ke tetangga pinjam gula. Kan begitu kan? Kita hormati. Repotnya tamu ini banyak yang nggak tahu diri. Datang diterima dengan baik, nggak mau pulang-pulang. Lama-lama dia bilang, ini dia punya. Tanah ini dia punya. Saudara-saudara sekalian. Dan kita dibilang lebih rendah dari anjing. Saudara-saudara sekalian, saya tidak mengajak dan mengajarkan kita untuk benci. Tidak. Jangan kita benci siapapun. Saya kira agama kita tidak mengajarkan kebencian. Jangan benci, jangan dendam. Tidak. Tapi jangan lupa. Jangan terlalu lugu. Udah ratusan tahun dibohongi, kita merdeka masih mau dibohongi lagi sampai sekarang. Saudara-saudara sekalian. Saudara-saudara sekalian. Mungkin beberapa hari yang lalu saudara dengar saya bicara dengan duta besar Jepang. Dia tanya kepada saya dalam satu forum, dia tanya, Bapak bicara bahwa Indonesia negara yang menghormati perdagangan bebas, tapi ternyata Indonesia menghalangi ekspor bahan-bahan tertentu. Saya mengerti maksud dia. Kita sekarang tidak mau mengizinkan sumber-sumber alam kita, kekayaan kita dijual murah kepada bangsa lain. Kita tidak mau. Kita mau pabrik-pabrik itu dibuat di Indonesia. Karena rakyat kita butuh pekerjaan. Karena anak-anak muda kita ingin masa depan yang baik.
Saya jelaskan ke beliau. Yang mulia, kita setuju perdagangan bebas. We support free trade, but we want fair trade. Ini ada Menteri Perdagangan. Kita mau perdagangan bebas, tapi kita mau perdagangan adil. And saya bilang kita mau level playing field. Kita mau kalau main sepak bola, lapangannya datar dong. Jangan main sepak bola, ya kan? Datar pihak sono lebih tinggi dari gol kita. Ya lebih gampang bola ke sini, ya kan? Saya katakan ada di YouTube. Your Excellency, saya bilang, we want to be like you. Saya bilang, kita mau ikut kamu, kita mau seperti kamu, kita mau rakyat kita sejahtera. Kita mau rakyat kita tidak menerima UMR. Kita mau rakyat kita terima penghasilan yang cukup. Dan saya cerita, saya lihat dengan mata saya sendiri, seorang bapak-bapak umurnya 70 tahun masih narik becak. Saya bilang, do you know what the becak is? It is a, saya salah ngomong, rickshaw, sebetulnya trishaw, pokoknya ya gitu-gitulah. 70 tahun narik becak, luar biasa. Saya mau nangis. Tidak boleh di negara merdeka sekian puluh tahun rakyat kita harus narik becak umur 70 tahun. Tidak boleh, tidak boleh. Malu. Saya sebagai mantan jenderal malu. Saya sampaikan ke duta besar Jepang, saya hormat sama Jepang, saya kagum sama Jepang, saya mau seperti Jepang. Tapi kita, maaf, tidak bisa kita jual lagi kekayaan kita murah, gelondongan. Kita mau olah semua kekayaan kita di Indonesia. Dan saya katakan kepada beliau, tapi saya juga masih sopan. Ya, saya walaupun mantan prajurit, tapi masih ada agak sopan lah saya kira-kira. Benar ya Pak Sekum? Saya udah agak berubah gitu sekarang. Saudara-saudara, benar. Saya diberitahu oleh Menteri Perdagangan, Pak Zulkifli Hasan. Beliau ke Tokyo. Beliau negosiasi perdagangan antara dua negara. Masa selama berapa puluh tahun kita izinkan bangsa Jepang jual mobil, Toyota, Mitsubishi, Suzuki, Honda, motor, kita izinkan. Berapa juta motor tiap tahun kita izinkan. Televisi, Hitachi. Tapi kita mau jual pisang saja, mereka tidak izinkan. Jual pisang. 5 menit. Udah setengah jam. Ini baru pembukaan. Baik, saya langsung ya. Saudara-saudara, yang ingin saya lakukan dengan tim saya, Prabowo Gibran dan seluruh tim kita, esensinya adalah, saya coba 5 menit ya, melanjutkan fondasi yang sudah kuat yang dilakukan oleh Pak Jokowi dan presiden-presiden sebelumnya. Ya, itu. Tapi dengan fondasi itu kita ingin transformasi bangsa. Maka saya menyebut strategi kita adalah strategi transformasi bangsa. Kita tidak bicara lagi reformasi. Kita mau transformasi. Kita mau jadi negara maju. Kita mau jadi negara makmur. Kita mau jadi negara yang diramalkan oleh begitu banyak pakar, negara kelima atau keempat terkaya di dunia. Dan
Pertanyaan apa bisa? Saya katakan, saya sudah kumpul dengan cendekiawan. Saya punya kurang lebih 60 pakar, profesor-profesor dari semua partai koalisi dan non partai. Kerja keras, kita hasilkan strategi transformasi bangsa Indonesia Emas. Intinya adalah beberapa program, kita punya 8 asta cita, kita punya 17 program prioritas, dan kita punya 8 program hasil terbaik cepat. Kita tidak mau, insya Allah kita tidak mau, mudah-mudahan kita ingin bawa kebaikan segera kepada bangsa Indonesia. Antaranya adalah kita akan mengatur pengelolaan kekayaan kita. Kita akan teruskan hilirisasi. Saudara-saudara sekalian, hilirisasi kita punya 21 komoditas. 21 komoditas, dan kita sudah punya petanya, kita sudah punya strateginya, kita sudah punya rencananya. 21 komoditas yang nilainya akan tambah berpuluh kali ya. Contoh, pohon-pohon sudah kita siapkan. Ini adalah tambak nikel. Tahun 2017 penghasilan kita hanya 3 miliar dari nikel. Kita larang ekspor, Pak Jokowi larang ekspor tahun 2020. 2022 hasil kita 33 miliar, naik 1000%, naik 1000% dalam 2 tahun. Saudara-saudara sekalian, terjadi perang Ukraina, terjadi COVID, terjadi langka pangan, terjadi langka pupuk, Indonesia masih lumayan stabil. Kenapa? Karena kita punya satu kebijakan merubah nasib suatu bangsa. Kita sekarang, ya coba, nikel akan kita naikkan jadi 67 kali. 67 kali. Nanti kita akan bikin mobil-mobil buatan Indonesia dari listrik, saudara-saudara. Kita tidak mau hanya jadi pasarnya orang lain. Maaf, yang mulia Duta Besar Jepang, maaf, saya hormat sama Jepang, tapi kita tidak mau jadi pasar Anda. Kita mau jadi mitra Anda. Kita mau jadi sahabat Anda. Ini nikel, lanjut, pohon-pohon, kasih lihat aja. Ini tembaga, naik puluhan kali. Lanjut, boksit. Boksit bahan untuk aluminium bahan untuk pesawat terbang, mobil, motor, naik puluhan kali. Lanjut, timah. Lanjut, baik, itu hanya sekedar karena dibatasi, saya dilirik-lirik terus. Tapi buku sudah saya siapkan, saudara-saudara. Hasil cepat diantaranya, kita harus swasembada pangan, swasembada air, swasembada energi. Kita satu-satunya negara di dunia, ini para pakar datang ke sini, kita satu-satunya negara yang nanti 100% BBM kita dari hijau, dari biofuel, dari kelapa sawit, dan dari jagung, dan dari tebu. Kita tidak akan import BBM lagi, saudara-saudara sekalian. Dan salah satu proyek yang strategis yang ingin saya jalankan bersama tim saya, bersama Gibran dan tim kita semuanya, Koalisi Indonesia Maju, Pak Sul dan kawan-kawan semua, memberi makan siang dan susu untuk semua anak-anak Indonesia, termasuk ibu-ibu yang sedang hamil, karena dia mengandung 9 bulan. Ya, saya tahu. Saya minta izin. Penting ini. Saya nggak korupsi uang kok, saya korupsi waktu sedikit. Ini semua kita tidak ngomong, kita tidak bilang akan menghilangkan stunting, kita akan menghilangkan stunting. Dan kita akan bantu orang miskin. Indonesia anak-anaknya akan kuat, kuat otak, kuat fisik, tulang, ya, otak,
otot dan tulang akan kuat, anak-anak Indonesia akan hebat, tinggi-tinggi, kita akan jadi juara, saudara-saudara sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.